Kalau kita ngomongin bank syariah, apa sih yang pertama kali kepikiran? Pasti tanpa bunga kan? Nah, hari ini kita bakal kupas lebih dalam dari itu. Kita akan lihat paradoks besar di jantung industri triliunan dolar yang katanya dibangun di atas fondasi etika yang kuat. Oke, jadi apa aja yang bakal kita bahas? Pertama, kita lihat ide besarnya. Terus kita cek misinya di dunia nyata tuh nyampe nggak sih? Kita juga akan lihat gimana cara mereka berkomunikasi yang kadang, ya, lost in translation. Habis itu kita intip dalamannya, operasionalnya gimana. Dan terakhir, kita lihat gimana mereka hadapin tantangan digital. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi, inti dari perbankan syariah itu sebenarnya bukan cuma soal nggak ada bunga, ada prinsip yang jauh-jauh lebih dalam di baliknya. Nah, ini dia fondasinya. Namanya Maqasid Asy-Syariah. Gampangnya gini, ini tuh gagasan bahwa ekonomi harusnya buat manusia, harus etis, dan tujuannya buat memajukan masyarakat. Coba ingat-ingat ya konsep ideal ini, karena ini bakal jadi patokan kita buat menilai kinerja mereka nanti. Itu kan idealnya, ekspektasinya. Tapi, gimana kalau kita adu sama data? Yuk kita lihat realitanya. Pertanyaannya, apa bank syariah beneran udah mencapai kesejahteraan manusia dan sosial itu? Ada loh sebuah studi keren yang coba jawab ini. Caranya, mereka bikin indeks khusus buat ngukur kinerja bank-bank ini terhadap tujuan-tujuan etis tadi. Indeksnya ini bukan cuma ngukur duit ya, beda. Dia ngukur dampak nyata ke masyarakat. Mulai dari soal keimanan, pendidikan, sampai bahkan soal lingkungan. Jadi ini benar-benar cara pandang yang utuh buat nentuin mana sih bank yang beneran baik. Dan hasilnya, jujur, cukup mengejutkan. Setelah data dari 33 bank di 12 negara selama 9 tahun dikumpulin, skor rata-rata indeks kesejahteraan mereka cuma 1,0284. Angka ini rendah banget loh. Ini nunjukin ada jurang yang lebar banget antara tujuan mulia tadi sama kenyataan di lapangan. Nah, di sini nih paradoksnya kelihatan jelas banget. Kalau kita lihat datanya, bank-bank ini jago banget di dimensi harta, ya, soal finansialnya. Skornya tinggi. Tapi lihat deh skor di dimensi keimanan dan ekologi. Jomplang banget kan? Padahal justru dua hal ini kan yang jadi ruh misi etis mereka. Ini benar-benar gambaran sempurna dari tarik-tarikan antara profit dan prinsip. Oke, pertanyaannya kenapa bisa timpang gitu? Kenapa bisa ada jurang pemisah ini? Nah, salah satu petunjuknya mungkin ada di cara mereka ngomongin misi mereka sendiri. Jadi, ada riset yang nemuin sesuatu yang agak bikin miris ya. Ternyata mission statement atau pernyataan misi yang harusnya jadi kompas moral bank seringnya cuma jadi kumpulan jargon korporat. Kata-kata canggih yang ya nggak ada artinya buat siapa-siapa. Coba deh lihat data dari Pakistan ini. Dari semua bank syariah di sana, nggak ada satupun yang pernyataan misinya gampang dibaca. Malah buat ngertiin yang paling gampang aja butuh sekolah hampir 18 tahun. Itu lebih lama dari kuliah S3 loh. Terus gimana ceritanya nasabah biasa bisa ngerti apa misi mereka? Ini bukan cuma masalah pilihan kata loh. Gagalnya komunikasi ini bikin jurang yang makin dalam antara idealisme bank sama apa yang ditangkap sama publik. Dan bisa jadi ini salah satu jawaban kenapa skor di indeks etis yang kita lihat tadi rendah banget. Oke, cukup soal komunikasi. Sekarang yuk kita bedah lebih dalam lagi. Kita intip dapur mereka. Lihat gimana sih mekanisme internal dan operasional bank-bank ini berjalan. Nah, kalau ngomongin dalemannya, ada temuan menarik nih. Soal manajemen resiko, bank syariah itu ternyata tangguh juga loh. Apalagi pas krisis finansial global. Kuncinya ada di beberapa hal, kayak seberapa besar banknya dan seberapa bagus kualitas kebijakan pembiayaannya. Tapi kan, bank itu nggak cuma soal kebijakan dan angka. Ada orang-orang di baliknya. Dan sebagus apapun karyawannya, kinerja mereka pasti bergantung banget sama alat dan sistem yang mereka pakai sehari-hari. Ini ada alur yang jelas banget, kelihatan dari riset di Yordania. Gini urutannya, kalau sistem informasinya bagus, akurat, andal, maka kontrol internalnya jadi lebih kuat. Nah, kalau kontrolnya kuat, kinerja karyawannya otomatis jadi lebih baik. Jadi intinya, investasi di teknologi dan sistem yang bagus itu sama aja kayak investasi ke orang-orangnya. Oke, kita udah lihat idealnya, realitanya, komunikasinya, sampai dalamannya. Terus, gimana institusi yang kompleks ini bisa bertahan di masa depan? Jawabannya ternyata ada di mobile banking. Dan di sini ada satu konsep yang sebenarnya udah tua banget, tapi jadi relevan lagi. Coba deh kita pikirin.
Waktu kita mau pakai aplikasi mobile banking baru, apa sih yang ada di kepala kita? Paling ada dua kan? Pertama, aplikasinya ini berguna nggak sih? Gampang nggak sih dipakainya? Dan yang kedua, yang paling penting, bisa nggak ya saya percaya sama bank ini dan aplikasinya? Dan ternyata, data nunjukin dengan jelas banget. Ada studi yang menemukan kalau kepercayaan itu jadi faktor paling penting yang bikin orang mau pakai mobile banking syariah. Lihat deh angkanya, 0,547. Ini dampaknya kuat banget, bahkan lebih kuat dari faktor lain kayak aplikasinya gampang dipakai atau enggak. Nah, disinilah semuanya nyambung lagi. Di era digital yang serba canggih ini, ternyata mata uang yang paling berharga itu tetap sama, kepercayaan. Supaya sebuah institusi yang dibangun di atas dasar keyakinan bisa sukses, dia harus bisa memenangkan nilai yang paling dasar dan paling manusiawi, itu. Jadi, pertanyaannya sekarang, bisakah prinsip-prinsip kuno yang berbasis keyakinan ini benar-benar jadi panduan buat sistem keuangan global yang super modern? Data udah nunjukin ada gap antara idealisme dan realita. Tantangan ke depannya tuh bukan cuma soal menyeimbangkan profit dan prinsip, tapi lebih dalam lagi, membuktikan kalau sistem finansial modern itu bisa punya jiwa. Dan jawaban atas pertanyaan itulah yang bakal menentukan masa depan industri ini.